sebelum menjelaskan tentang kebakaran hutan, Mbak mau perkenalan dulu sama kalian. Dari kamu, nama kamu siapa? Yensi Pratama. Terus sama kamu? Muhammad Aidil Fitriansyah. Oke, dipanggil siapa? Aidil. Aidil. Kalau kamu? Al. Aidil sama Al. Oke, di sini Mbak mau menjelaskan tentang kebakaran hutan yang ada di daerah kita. Kita sekarang tinggal di mana sih? Berau, Kalimantan Timur. Oke, kalian tahu ya. Jadi Mbak mau menjelaskan berdasarkan gambar yang Mbak punya. Kalian tahu nggak ini gambar apa? Peta. Ya, peta. Kalian tahu peta itu apa? Nggak tahu ya? Oke, peta itu gambaran muka bumi yang berbentuk datar dan memiliki skala tertentu. Nah, yang Mbak punya sekarang itu merupakan peta tentatif analisis kebakaran hutan yang ada di Kabupaten Berau. Nah, peta tentatif ini memiliki 3 warna. Kalian tahu ini warna apa? Merah. Jadi kalau warna merah ini menggambarkan bahwa daerah tersebut beresiko tinggi. Ini warna Biru. Kalau warna biru beresiko sedang. Kalau ini abu-abu berarti beresiko rendah. Nah, jadi dari peta ini kita bisa lihat daerah mana yang resikonya tinggi, daerah mana yang resikonya sedang, daerah mana yang resikonya rendah. Nah, sekarang Mbak tanya, kalian sekarang tinggalnya di kelurahan apa? Rinding. Ya, betul. Jadi kalian kan tinggal di kelurahan Rinding. Terus Mbak nge-print Google Maps yang ada di kelurahan Rinding. Jadi dari Google Maps ini kita bisa lihat kalau kelurahan Rinding merupakan kelurahan tingkat resiko kebakaran hutan yang rendah. Kita bisa lihat dari ini tadi peta tentatif. Tapi kalau daerah seberang yang biasa kalian lihat tuh di dermaga, seberang dermaga itu kan banyak pohon, itu beresiko kebakaran hutan karena kebakaran hutan itu dapat terjadi ya, misalnya pada musim kemarau, terus bisa juga karena ulah manusia. Kalau misalnya dia nebang sembarangan untuk pembukaan lahan terus dibakar, tiba-tiba terjadi Kebakaran. ya, betul. Terus kalian tahu nggak sih kebakaran hutan itu apa sih yang dikeluarkan? Asap. Apa yang terjadi? Asap. Yang kedua? Api. Ya, betul. Jadi selain asap dan api, apa lagi sih? Ayo. Serbu. Ya, kalau cerubu itu ya bener asap tadi, sama aja. Jadi kebakaran hutan itu potensi kebakaran hutan itu kalau di daerah kelurahan Rinding itu resikonya sangat rendah, tapi kalau di seberang resikonya sangat tinggi. Kita bisa lihat dari peta tentatif ini. Terus kalian tahu gak sih kalau misalnya terjadi kebakaran hutan di daerah seberang, terus asapnya kan bakalan kena juga di kita. Terus apa yang kita harus lakukan? Masker. Menggunakan Masker. Ya, jadi kalau pas ada kebakaran hutan, kita kan terkena dampaknya yaitu asapnya. Asap itu dapat mengganggu Paru-paru. ya, betul. Jadi kan mengganggu pernapasan. Jadi kita harus menggunakan masker. Coba kalian praktekin menggunakan masker kayak gimana. Coba menggunakan masker. Jadi selain kita harus menggunakan masker, selain menimbulkan asap, kebakaran hutan itu dapat mengganggu Mata. Betul sekali. Jadi kebakaran hutan itu juga dapat membuat iritasi pada mata kita, gitu ya. Terus mitigasi yang dapat kita lakukan, yang pertama kita harus melakukan reboisasi. Kalian tahu nggak reboisasi itu apa? Menanam kembali pohon-pohon. Ya, betul. Jadi reboisasi itu menanam kembali hutan yang gundul. Jadi hutan yang tadinya terjadi kebakaran, terus pohon-pohon kan udah pada mati. Supaya pohon itu tadi hidup kembali, kita harus menanam. Ya, betul sekali. Jadi untuk keberlangsungan di kemudian hari kita harus menanam pohon, melakukan reboisasi. Terus yang kedua, kita juga bisa melakukan mitigasi yang kedua, yaitu adanya tim.
Tim itu untuk apa? Tim itu untuk mantau. Tadi kan ada gambar ini, resiko tinggi, resiko sedang, sama resiko rendah. Kalau ada tim, kita bisa mantau daerah yang beresiko tinggi tadi bisa dilihat. Oh, mau terjadi kebakaran apa enggak gitu ya. Jadi kebakaran hutan biasanya terjadi pada musim Kemarau. Kalau musim kemarau suhunya menjadi Dingin. kemarau, panas ya. Jadi tadi kalau misalnya terjadi kebakaran hutan, kalian wajib menggunakan